innaka wa bughaib wa isluka badnar warahim. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana. Pada saat itu, usia saya memasuki umur 40 tahun. Ini adalah kisah saya yang terjadi pada tahun 2005. Pada saat itu, saya benar-benar dalam posisi terjepit karena keadaan saya yang terlibat hutang dari rentenir. Karena waktu itu saya melakukan sesuatu yang membutuhkan modal usaha yang terbilang besar. Dan ini adalah tatapan kisahku. Sebelum melanjutkan cerita tatapan kisahku, jangan lupa di-subscribe dan juga di-share. Terima kasih kepada kalian semua atas 500 subscriber. Bantu share yuk agar tatapan merinding tembus 1000 subscriber. Dan kalau kalian punya cerita yang ingin dibagikan, silakan kontak medsos kita di sini. Bagikan pengalaman kalian dan kita akan membawakan pengalaman kalian di sini. Sekali lagi terima kasih, dan ini kisahku. Singkat cerita, saya sudah pusing. Saya bingung bagaimana cara supaya hutang-hutang saya terbayar. Berbagai cara sudah saya lakukan. Gali lubang, tutup lubang untuk menutupi hutang-hutang saya. Tapi sama saja. Mencari solusi dan bertanya kepada teman. Hingga akhirnya ada salah satu teman saya bilang, Coba deh Bu, Ibu ke rumah Pak Haji. Insya Allah Pak Haji bisa kasih solusi gimana caranya Ibu bisa bayar hutang-hutang Ibu. karena waktu itu pikiran saya kacau dan saya belum mengerti gimana caranya untuk berpasrah diri kepada Allah. Kalau kita ada masalah dicampur dengan emosi, akhirnya saya pergilah ke rumah Pak Haji. Sesampainya di rumah Pak Haji dan menjelaskan maksud saya datang ke sini, Pak Haji pun bilang, Kalau Ibu mau cepat dapat rezeki, Ibu mau nggak saya ajak ke suatu gunung di daerah Jawa Barat? Kemudian nanti Ibu di sana saya hantar untuk zikir di sana malam-malam. Tapi Ibu berani nggak zikir di sana malam-malam? tanpa berpikir panjang saya bilang, "Yaudah Pak, saya sanggup. Yang penting saya dapat jalan keluarnya." Kalau begitu, kapan Ibu bisa pergi? Nanti saya hantar. Lusa deh Pak, saya cari uang dulu untuk ongkos. Akhirnya saya berangkat dari Jakarta itu jam 4 sore. Sesampainya di kota tempat tujuan sekitar jam 8 malam. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali menggunakan ojek. Waktu itu saya ingat banget 15.000 satu motor. Perjalanan dari kota menuju tempat berupa makam di kaki gunung itu kurang lebih setengah jam. Di tengah perjalanan, saya hanya melihat sawah kiri kanan sampai di kaki gunung tidak ada pemukiman warga sama sekali. Setelah sampai dengan keadaan kondisi yang gelap tanpa penerangan, akhirnya saya melihat pintu gerbang, di dalamnya ada saung kecil, yang ternyata saung itu sebuah musola. Temboknya itu dari bambu-bambu. Setelah saya melihat sekitar, saya melihat seorang yang mungkin sudah menunggu kedatangan saya. Ternyata orang tersebut adalah Kuncen. Kuncennya itu umurnya sudah cukup tua.
mungkin kira-kira 70 tahunan yang sering dipanggil Abah. Pukul 9 malam disaung sambil menceritakan tujuan saya kemari. Kemudian kuncen itu bilang, Ya udah ibu sholat isya aja dulu di sini. Nanti kita naik ke atas gunungnya itu jam 12 malam ya. waduh, kok jam 12 malam ya? Saya kira langsung naik ke gunung. Akhirnya saya disuruh istirahat menunggu sampai waktunya tiba. Tiba jam 12 malam, saya dibangunkan. Ayo bu, kita berangkat. Akhirnya kita bertiga berangkat naik. Di perjalanan, saya nggak bisa melihat sekitar, saking gelapnya suasana. Hanya tangga bebatuan yang saya pijak yang dapat saya lihat. Dengan penglihatan yang minim, hingga akhirnya selang 20 menit sampai di tempat pemakaman. Dengan penglihatan yang hanya mengandalkan sela-sela pepohonan dari cahaya langit, saya melihat pendopo dan kuburan dari bebatuan. Lalu saya diajak ke sebuah makam yang katanya makamnya itu makam waliullah. Saya tidak dikasih tahu makam waliullah siapa, cuman dari beberapa makam waliullah tersebut ada satu makam yang merupakan makam istri waliullah. Setelah itu, saya dipimpin tawasul oleh Abah selaku kuncen. Saya disuruh baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Anas, dan sebagainya seperti kita tawasulan. Selang 15 menit, saya diajak ke pendopo. Duduk menghadap ke arah makam. Setelah sudah diperintahkan, Abah pun turun ke saung musolah tadi, meninggalkan saya berdua sama Pak Haji. Pak Haji pun bilang, Bu, ibu harus berzikir sendiri di sini. Jadi saya mengawasi ibu dari kejauhan aja ya. Ibu nanti jangan kaget ya kalau nanti ada yang datangin ke ibu. Kalau berjalan lancar, mungkin nanti ada yang kasih uang tunai atau mungkin dalam batangan emas. dengar perkataan Pak Haji, pikiran saya penuh harapan dan berharap semoga masalah ini bisa selesai dan saya mendapatkan solusinya. Bagaimana saya membayar hutang-hutang ini? Di rumah pun rumah tangga saya hampir berantakan. Setelah kira-kira hampir 1 jam saya berzikir, saya nggak merasa takut sepenuhnya karena pikiran yang kacau hingga membuat rasa takut itu nggak sepenuhnya saya rasakan. Dengan terus berzikir, saya mendengar suara geraman yang terdengar berat. Suara itu seakan dekat dengan saya. Tapi setelah mengingat apa yang Pak Haji ucap, dengan harapan mendapatkan uang atau emas, pikiran saya memberanikan diri dan merasa bodoh amat sama suara tersebut. Gak lama kemudian, ada sesuatu yang jatuh. Saya merasa sesuatu itu jatuh seperti ditimpuk. Saya benar-benar kaget. Bu, Iya Pak, ada apa? ibu dengar nggak suara itu? Iya Pak, saya dengar. Kayak suara saya dilempar batu. Yaudah ibu coba cari di sekitar ibu. Kira-kira ada apa? Bagaimana saya mencarinya? Untuk melihat sekeliling pun susah. Akhirnya saya meraba-raba tempat arah suara benda itu jatuh. Tiba-tiba saya mendapatkan suatu benda. Pak, kok ini kayak kuku ya Pak? Kuku apa bu?
Kok ini kayak kuku harimau ya? Oh yaudah, pegang aja dulu Bu. Lanjut aja zikirnya. Gak lama, selang beberapa menit, Bu, kok ada suara lagi? iya Pak, saya juga dengar. Coba Bu, cari lagi. Saya yakin itu ada Bu. Setelah saya mencari lagi, meraba-raba sekitar, akhirnya dapat. Kok sama kayak tadi? Dapet Bu. Dapet Pak. Kok kayak kuku lagi? Ya udah saya ke situ Bu. Ini mah kuku Bu. Kuku apa caling Pak? Nggak tahu ya Bu. Ini yang satu lagi apa Bu? Sama Pak. Ya udah saya pegang satu, Ibu pegang satu. Saya mikir waktu itu, kok saya dapat benda? Yang saya butuhin itu uang. Apa kayak gitu yang bisa bayar utang? Masa bayar utang pakai kuku harimau? Setelah itu saya melanjutkan zikirnya kembali. Gak lama setelah Pak Haji pergi untuk mengawasi saya, Bu. Kok ini kuku yang sama saya terbang Bu? Nggak ada sama saya. kok bisa Pak? Iya Bu, coba deh Bu. Ibu cari sekitar Ibu. Jangan-jangan balik lagi ke Ibu. Ah masa sih Pak? Sembari saya mencari-cari dan meraba-raba di sekitar saya kaget. Kok bisa sama saya? Posisinya pas, tepat di belakang saya duduk. Iya Pak, ini ada di belakang saya. Udah Bu, lanjut aja. Gak lama setelah saya lanjut zikir, ada sesuatu yang memeluk saya. Saya mikir, apa saya dipeluk sama penunggu sini? Namun setelah saya teriak, ternyata yang peluk saya itu Pak Haji itu sendiri. Saya berontak. Apa-apaan ini Pak? Pak Haji jangan gitu dong. Apa-apaan ini? Bu, Ibu mau berhasil nggak? Kalau Ibu mau berhasil, Ibu diem aja. Ibu jangan protes. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa iya saya mendapatkan uang dengan cara begini? Padahal saya menganggap Pak Haji itu seperti orang tua saya. Saya benar-benar takut. Saya nggak bisa ngelawan karena fisik dan kekuatan saya menurun, seakan syok mengalami kejadian pahit ini. Tiba-tiba saya merasakan angin kencang mengarah dari depan saya. Dengan waktu singkat, Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, maaf. dalam hati saya, loh ada apa sih? Dia yang mau ngejahatin saya, kenapa dia yang teriak-teriak? Saya bingung. Saya hanya merasakan hempasan angin kencang mengarah ke saya. Dan saya merasa posisi saya dengan suara teriakan Pak Haji itu seakan jauh. Seakan saya merasa pun kayak ada yang dorong ingin melepaskan pelukan dari Pak Haji. Mungkin Allah ingin menolong saya dengan cara seperti itu. Dengan kondisi saya yang kena musibah, stres, kebingungan. Kok tiba-tiba orang yang saya anggap mampu bantu saya, kok melakukan saya seperti itu? Di saat itu saya benar-benar kecewa setelah apa yang sudah saya lakukan.
Saya memutuskan untuk pulang saat itu juga. Setiap pertanyaan yang dia tanyakan, saya hanya menjawab dengan rasa kecewa saya. Akhirnya, saya turun ke saung sekitar pukul 2 pagi. Gimana Bu? Gimana hasilnya? Gak tahu nih bah, kok saya dapat ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ada barokahnya. Semoga ada jalannya dari sini ya. Pikiran kacau saya saat itu, saya hanya ingin mencari uang, tidak lebih. Bah, saya butuhnya bukan beginian bah. Ya enggak Bu. Yang namanya syariat itu dari mana aja. Datangnya juga dalam bentuk apa aja. Mudah-mudahan benar kali ya kalau ini syariatnya. Setelah ngobrol-ngobrol, menunggu sholat subuh, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Setelah sampai di rumah, pikiran saya makin kacau. Tapi katanya dengan syariat ini, ya udah saya coba tunggu. Akhirnya setelah seminggu lebih, saya simpan sepasang kuku ini. Malamnya saya sholat tahajud dan tawasul. Saya tawasul dan saya minta di situ sama Allah, kalau memang benda ini gak ada manfaatnya, saya mau buang. Tapi kalau memang benda ini ada goibnya, silahkan tunjukkan buktinya. Setelah saya tahajud, malamnya saya bermimpi. Saya mimpi berada di suatu jalan tol dengan kanan kiri ladang yang luas. Saya melihat bapak-bapak pakai baju ihram, 2 laki-laki kembar. Lalu saya bertanya, "Pak, Bapak siapa?" Saya itu sebenarnya yang sedang sama kamu. Sebenarnya tugas saya penunggu. Saya yang menumbuhkan. Dan tugas saya yang menyuburkan, memelihara, dan menjaga. Setelah saya terbangun, saya pikir, apa mimpi tadi berhubungan sama benda ini ya? Kalau memang benda ini ada manfaatnya, ya udah silahkan kalau mau ikut dengan saya. Selang sebulan, saya bertemu seorang teman yang mengerti benda-benda pusaka. "Kamu mau benda ini enggak? Udah, aku kasih ke kamu aja deh. Aku gak minta imbalan apa-apa." Ya udah saya bawa ya Bu. Pas besoknya, Saya nggak mau pegang ini Bu. Ini maunya sama Ibu. akhirnya setelah saya coba kasih ke beberapa orang, gak ada satupun yang mau pegang. Dengan alasan yang sama, ini maunya sama ibu. Ya udahlah, mungkin saya simpan aja ini. Setelah saya simpan dan saya taruh di lemari, selang 1 tahunan, teman yang sempat saya tawarin untuk pegang benda ini, dia bilang, Bu, benda yang waktu itu Ibu tawarin masih ada nggak sama Ibu? Soalnya ada yang mau bayarin jumlah besar. "Ya udah, nanti saya cari dulu deh di rumah." Setelah saya cari, hingga sampai saya bongkar lemari, kok bendanya nggak ada ya? Saya nggak tahu kemana pergi benda itu. Entah hilang atau diambil suami saya. Terkadang memang kita mudah terhasut oleh bisikan setan dengan cara yang mudah untuk mendapatkan sesuatu. Betapa bodohnya saya waktu itu, saya benar-benar menyesalinya.
innaka wa Abu Ghaib wa isluka Batnar wa Rahim. Hadir.